hari ini kita mau CPT. Kemudian santai aja iki jempolnya kan. Ini harus banget. Kita spirometri dulu ya. Oke. Sudah pernah spirometri sebelumnya? Sudah. Sudah tahu tata caranya berarti ya? Lupa. Oke, yang pertama force vital capacity. Semuanya nanti nafasnya dari mulut ya. Tarik nafas dari mulut, keluarkan dari mulut. Kemudian manuver yang pertama nanti tarik nafas dalam. Kemudian dikeluarkan sekuat mungkin minimal 6 detik. Oh iya. Ya, jadi dari mulut semua ya? dari mulut semua. Dan badannya nggak boleh gini ya. Jadi badannya tetap harus tegak. Ya boleh. Ya, mungkin latihan dulu biar nanti nggak salah. Oke, ya. Tarik nafas, hembuskan. Terus sampai minimal 6 detik nanti. Kalau bisa lebih kuat ya. Stop. Itu ya. Oke, nafas biasa dulu. Persiapan ya. Tarik nafas. Sekuat mungkin. Terus. Hembuskan. Good. Terus. Oke, sip. Nah, ini langsung jadi nih. Kalau yang udah pernah. Jimboy. Hijau. Yang kedua nanti slow vital capacity. Oke, nafas biasa dulu. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan-pelan. Good. Terus. Oke, terus. Kalau sudah habis nanti boleh angkat tangan ya. Terus. Oke, good. Oke. Panjang banget, 45 detik dari ini awal. Terakhir MVV ya, jadi MVV maksimum voluntary volunteer. Jadi kayak orang menggeh, tarik nafasnya cepat dan dalam secepat mungkin. Jadi ya, nanti selama kurang lebih 15 detik. Oke, persiapan ya. Mulai. Lebih cepat lagi. Terus. Oke, terus. Oh, stop. 10 detik lagi nanti mulai jalan treadmillnya. Oke. Persiapan nanti habis ini naik lagi kecepatannya, inclinasinya masih tetap. Ya. 1 menit lagi nanti naik kecepatan. 1 menit lagi. Lima detik lagi persiapan. Kalau masih nyaman jalan aja dulu. Langkahnya boleh diperlebar. 15 detik persiapan. Tensinya masih stabil, nadinya stabil 130-an.
laginya aman. Persiapan naik stage. 4, 3, 2, 1. Tensinya stabil dari tadi. Bagus semua. Masih naik, masih udah mulai steady state tapi masih aerobik. 15 detik persiapan naik stage. Stage 5 ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biasanya tuh karena tangannya megang, nggak apa-apa. Kan nyengkrem, ya, jadi nyengkrem, jadi nggak apa-apa. Nggak boleh ngomong ya. 1 menit lagi mas, 1 menit lagi naik stage 6. Atur nafas, atur nafas. 30 detik lagi naik stage 6 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Persiapan naik lagi. Kalau nggak kuat nanti angkat tangan. Kalau kuat atur nafas. Kakinya masih aman. Tiga 30 detik lagi. Kalau udah limit angkat tangan ya. Persiapan naik. Oke. Stop. Oke. Jalan dulu, nggak langsung berhenti. Awal stage 7, masuk stage 2, stage terakhir. Nah,
jalan lurus. Nah. Bagus, tensinya langsung turun. Apa nih mau sing copot? Pusing? Enggak. Soalnya kena air tuh. Kena air, kena. Iya, mau di sneak peek nggak V-Auto Max-nya? Hah? Mau di sneak peek nggak? Boleh. 54. Wah naik. Wajir, alhamdulillah. 54 Pak. 54,9, lihat 55. Naik loh. 2 tahun lalu 48. 2 tahun lalu tuh ternyata pakai brus juga. Aku 7 step tapi terhalang di stage 5. Pas 5 berhenti. Berhenti nggak kuat. Ini tadi berhentinya karena apa? Udah nggak kuat kakinya. Kaki ya. Oke. Kakinya udah sini. Ya, Karena karena itu nggak pakai karbon ya. Pegel buang sih. Oh, pakai karbon dong. Karbon. Pegel banget asli pegel banget. Begitu pegel dah capek saya nggak mau. Ini sih. Waduh. Biasa. Flexing. UFC habis ini. Hah? UFC habis ini. Heeh. kita mulai dari awal ya. Tadi Mas Tirta ini kita pakai protokolnya Bruce. Ya. Bruce Wayne. Bruce Wayne, ya boleh lah. Bruce itu dia setuju kan? Tadi Mas Tirta berhentinya di awal stage 7. Ya, terakhir ya. Terakhir. Jadi sebenarnya dia tinggal sisa 3 menit untuk lari itu. Capek banget kakiku udah. Tadi berhentinya karena nyeri ya. Enggak nyeri, kakinya Nyeri udah enggak kaki, kuat. nyeri Capek kaki. banget. Ya, karena memang protokol itu kan incline-nya steep, makin steep. Stage 7 tuh berapa persen ya? Masalah 26. Tak tungtung 26% 25. gradien. Keseleran deh. Nah, gitu. Jadi tadi sebelum kita lakukan sipet di spirometri dulu kan, ya hasilnya sih aman semua, bagus ya. Ininya bagus, force vital capacity-nya bagus, FEV1-nya bagus, kapasitas fungsi parunya nggak ada problem. Aman. Bukti bahwa 17 tahun rokok, stop, konsisten, baik parunya. Stop rokok. Mantap. Buat menteri pejabat yang kemarin bilang katanya rokok tidak menyebabkan sakit. Sehat ini, sehat. Aduh, sakit ya. Segini loro. Jangan ditiru itu gebu-gebu. Oh, lanjut dong. Oke, terus tadi kita lihat tadi kalau VO2 max-nya tadi di sekitar 54 ml per kilogram berat badan. Dulu sudah pernah sipet ya? Ya, di 2 tahun lalu 49. Ya? 49. Naik 5. Tapi tadi ada tulisan 56. Oh, 56. Ada tadi coba tadi 56. Ya nanti dilihat di ininya ya. Kita lihat dulu ya, ada data kotak-kotak. Nah, nanti kita lihat yang namanya sipet itu kan kita tidak cuma mau melihat VO2 max ya. Kita mau melihat memang limitasinya itu ada di mana nih berhentinya. Apakah di kardiovaskular ataukah ada di kardiovaskular itu berarti jantung, paru, pembuluh darah, jantung sama pembuluh darah. Paru yang dimakan paru. Paru digoreng ya nanti. Kalau ventilasi berarti di kapasitas parunya mengambil oksigennya gitu kan. Atau di ototnya. Otot. Nah, itu juga nanti Citot. dilihat. Citot itu apa? Pecinta otot. Pecinta otot. Baik. Nah, kita kalau mau melihat itu lebih baik kita melihat yang di kotak-kotak. Kotak-kotaknya. Kelihatan semua kan? Ya, apa ini? Jadi selain VO2 max tadi VO2 max tinggal 55-56 ya. Iya. Nah, kita juga yang penting itu salah satunya adalah namanya anaerobic threshold. Ah ya itu penting tuh, itu ditanya pelatihku. Jadi anaerobic threshold, ventilatory threshold itu sama. Jadi itu apa? Itu adalah, jadi kan tubuh kita ketika lari, itu kan pertama pasti, karena kan lari itu kan pakainya oksigen ya. Jadi kan pasti metabolismenya kita pakainya aerob dulu, pakai oksigen. Nah, ketika nanti pada satu titik metabolisme dengan aerob itu sudah tidak bisa mencukupi demand dari badan kita, itu pasti akan nanti dibantu, diimbangi sama yang namanya metabolisme anaerob. Itu dari pemecahan lemak, nanti akhirnya penumpukan laktat dan lain-lain. Nah, itulah gunanya kita tahu anaerobic threshold 1 dan 2. Anaerobic threshold 1 itu adalah swift atau change pertama dari ketika kita metabolisme aerob mulai harus diimbangi sama dibantu sama anaerob. Jadi AT1. AT1. Oke. Nah, kalau AT2 itu berarti
sudah dominan banget si anaerobnya. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya orang lari, kita kan biasanya mau nggak terlalu capek kakinya, Betul, karena kalau betul. anaerob terus pasti kan penumpukan laktat segala macam pasti kan akan leg pain, Betul. capek ya gitu. Jadi kan kita mau ada di zona-zona antara aerobik, rodok-rodok masuk ke antara AT1-nya tapi tidak terlalu jauh mencapai di AT2. Oke. Makanya ketika kita mau periksa PET kita harus tahu dulu threshold-nya ini ada di mana supaya itu kita bisa jadikan batas, kita geser. Oke. Nah, jadi AT1, AT2-nya yang digeser dengan program latihan yang nanti Oke. dilakukan sama coach-nya. Note. Nah, AT1-nya ini. Nah, AT1-nya itu Bentar, tak kasih tahu yang dulu. Nanti Hah? ini sekarang yang berapa? Aku masih Oke. hafal AT1 ke yang dulu. AT1 yang dulu masih hafal? Hafal. Oke. Kalau yang ini nih tak gedein aja ya. Dulu rendah banget. Ini AT1-nya ada di sekitar menit 11.40. Itu heart rate berapa ya? Heart rate-nya kita Oh, lihat di nanti. kotak-kotak. Ini di zoom, di zoom. Ini penting nih. 11 nih ya di Ini ya? ya 12 lah ya. Tahunnya Ya. dari mana sih, Dok? Ini menit. Menit, terus Ini kelihatan menit. AT1-nya? Ini ada. Ini Oh, ada, AT1 garis ya? ada garisnya. Ini nih VT1, Ha? ini VT2. Oke, Sama aja. sama. itu. Dia Sama naiknya ya. landai. Ini Ha-ha. di 11.40-an. Ya 12 lah ya. Deg-degan loh, Nah. geter loh aku. Kita lihat nih Jadi di, deg-degan ini. di menit ke-12 itu heart rate-nya berapa gitu. Mana tuh heart rate? Oke. Nah, nih 11.40 ya, 11.40, 12. Nah ini, jadi ketika nih 168. Yes. Dulu aku tuh buruk banget, Dok, di Wales Pro 2 tahun lalu, result itu keluar di 156. Oke. Geser. Ya, geser. Terima ya. kasih Mas Latif. Berarti kegeser ke kanan. Kegeser ke Berarti kanan. program pelatih Sudah tepat. keren Latif. Ya di Wales Pro aku pas dicek sama Dokter Dika, itu dulu dikritik aku 156. Sekarang AT2 ya. Dan dulu gambarnya tuh gini. Jadi 156 terus tiba-tiba meroket gini. Terus Berarti jendela antara anaerobnya harus ngejar itu cepet banget. Iya. Nah, Makanya dulu dikritik aku banyak banget. jadi ini kalau kita lihat ya, kita bisa lihat di yang cenderung kita mau lihat di VO2 max-nya itu dominannya gimana. Nah, ini kita lihat. Dan ini persis koros, Dok. Jamku itu keluar. Aduh, HP, bukan yang ini. Sama persis, Dok, berarti. Di korosnya itu tak. Koros itu merek ya? Koros itu merek jam. Nah. Nih, threshold HR 168. Sesuai ya? Sesuai gila koros. Iya. Threshold heart rate itu di koros tuh naik dari 158 sekarang di 168. Ya. Nah, ini kalau kita lihat nih perbandingan oksigen karbon dioksidanya Mas Tirta ini sebenarnya ngimbangin terus. Oh, bagus ya, deh. Ngimbangin terus. Jadi tubuhnya bisa ngebuffer terus. Wah. Hah? Kalau oksigen kita lihat di titik-titik biru, yang karbon dioksida di titik-titik merah. Jadi nggak pernah overload kayak megap-megap ibaratnya ya. Jadi memang dia ngimbangin terus ininya. Kalau orang-orang yang tidak bugar, Kenapa dokter ngomong Pak? Ya, maaf, Dokter. saya ikut jadi Ultraman. Ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak bugar, itu biasanya di awal sini kelihatan banget bedanya. Birunya pasti akan ada di atas. Oke, ini tak foto dulu. Ya, ini foto-foto. Ini pamer karena teman-temanku pada mau tanya nih. Ah, keren banget. Nanti sumpah. ketika dia sudah ada di sini, biasanya nanti merahnya akan nyalip sampai atas. Set, gitu. Iya, dan Nah, ini yang di sini kan. Ya. Udah mulai mati aku itu. ya. Tapi gejalanya sakit tuh berarti asam laktatnya numpuk ya. Asam laktatnya karena dia ngebuffer terus dari sini nih. Oke, foto saya. Ihi, tak tungtung. Cuma memang VO2 max-nya Mas Tirta ya sudah segitu. Stuck, Jadi oh. ya, jadi ini kan kita lihat ya. Ha-ha. Ketika di sini dia nggak pernah bisa naik sampai nggak pernah ada kenaikan yang steep kan. Jadi dia memang kurang lebih di sini. Jadi bisa mempertahankan di mana kamu menggunakan VO2 max itu dalam jangka waktu yang panjang. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Terus ini LT2. VT2-nya di sini. Ya. VT2-nya Tapi di nggak sini. sampai berlebihan banget ya. Enggak. Jadi kalau yang nggak bugar tuh biasanya nanti habis di sini terus langsung wood Nah itu aku 2 tahun lalu. 2 tahun lalu 2 ya. tahun lalu tuh dikritik sini naik banget. Terus selisihnya CO2 kan megap-megap. Berhentinya kan mau di stop. Berarti benernya karena itu ventilasi ya. Iya, megap-megap. Spirometerku juga buruk. Oh. 2 tahun lalu, buruk. Wah, regimen latihannya apa nih? Iya, buruk-buruk. Ada hasilnya tadi tak kasih ke banget. dokter deh. Lupa nanti aku. Hasilnya masih ada yang PDF ya. YouTube-nya juga masih ada, masih. Oke. Oke, jadi
dilihat ya di sini. Ini contoh badan yang bisa ngebuffer istilahnya. Coba dok lagi, contoh. Apa, Dok? Saya butuh validasi itu. Apa dok? Apa Bu Dokter? Contoh badan yang bisa membuffer ketika metabolismenya bisa membuffer ketika dia melakukan olahraga dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang terus naik. Artinya bugar. Bugar. Ultraman. Wuhui. Ukem, jaya. Ya, lanjut. Terus kita sekarang lihat dari jantungnya ya. Kita lihat Jantung. heart rate max-nya dulu berapa? Wah, dari Beres Pro, dari cek berapa saat maksudnya heart rate max itu yang dari ukuran. Betul. Aku tembus 189. 189. Wow, dan itu di stage 5. Stage 5 sudah di 189. 189. Oke, Aku ingat banget kita itu. lihat di kardiovaskularnya. Ingat. Ya. Tapi Koros hebat berarti ya. Ini tadi di mesin terdeteksinya 184. Di stage 7. dah lanjut lagi. Pokoknya setiap ada itu pose saya. Oke, ya gitu. Jadi intinya sebenarnya secara overall jelas bugar. Ya, secara jelas bugar. Jelas ya. Jelas bugar. Cuma mungkin tinggal nanti nyari room for improvementnya di mana kan? Iya, betul. Jadi apakah masih mau geser si AT-nya Ya. itu lagi? Geser. Sama mungkin ya heart rate-nya itu yang dipertahankan supaya nggak terlalu tinggi kan. Oke. Jadi kan ini kan ada penurunan heart rate maksimal Iya, dari turun. sebelumnya kan. Iya, turun. Terus sama ininya membaik nih, threshold-nya. Itu yang aku butuh banget. Dan cukup lebar tadi. Nah, Oh ya? maksudnya jarak antara AT1 ke AT2-nya kan cukup. Dulu gini, bentuknya Stiff gini, banget stiff. ya. Gini, sekarang gini, landai. Terima kasih Coach Latif, terbukti ya. Dokter dan berkolaborasi dengan Coach. Nah, terus Mungkin room for Ya, improvement-nya itu berarti kalau mau, ya kan intinya tetap mau geser nih, geser si AT kan. Berarti kalau secara tadi AT itu automatic transmission. jadi manual dong, jadi mobil dong. Lanjut ya. Oke, lanjut. Gimana dok? AT sama dengan VT, ya wis anaerobic threshold, ventilatory threshold Picodo. Nah, gitu. Jadi tadi kan sudah dicek body percentage ya, body tadi fatnya di 6,15-16. kan sebenarnya sudah cukup bagus kan, Udah mau lagi turun. Nggak mau turun lagi kan. Nah berarti yang mungkin yang bisa dilatih breathing control, room for improvement-nya. Iya maksudnya dok? Breathing control, jadi supaya sebenarnya kan kalau kita lihat ya steady state-nya Mas Tirta tuh tadi tuh dari awal tuh sudah langsung steady state. Jadi anaerobiknya tuh jalannya lama banget ya. Kok anaerobik sorry. Aerobiknya tuh jalannya lama banget sampai muncul AT1-nya tuh di 12 menit tadi. Nah, itu kalau mau digeser lagi ya berarti latihannya di sekitar situ aja nafas. Itu latihan breathing, renang breathing. solusi. Itulah namanya, berarti selesai. Salah satunya yang harus dilatih otot diafragma. Nah, itu aku sering sakit. Cara melatih otot diafragma gimana? Dari sejawat KMR, ono tips ya? Kalau biasanya sih paling gampang latihan abdominal breathing. Ada beberapa guru yang nyebutin lari tapi pakai abdominal breathing. Wah, itu susah banget ya. Itu penyebab side stitch paling sering tidak bagus diafragmanya. Jadi kontrol breathing itu kadang yang kelupaan kan. Iso ngentut lah. Dut. Enggak bercanda itu. Oke. Jadi room for improvement-nya kalau menurut saya bisa dilatih dari situ. Breathing control. Oke, Breathing itu control. underrated belum kulatih. Betul, susah. Jadi karena otot utama pernafasan kan diafragma kan. Iya. Jadi ya masuk logika ketika kita mau meningkatkan supaya VO2 max-nya tetap bisa geser, tetap ada di aerobik itu berarti kan oksigennya harus bisa masuk panjang. Mungkin bukan kekuatan secara karena VO2 max-nya sebenarnya tadi udah maksimal, tapi endurance. Oke. Endurance dari otot-otot pernafasan termasuk otot-otot diafragmanya harus Oke. dilatih. Gitu. Siap. Terus cek lagi kapan enak ya? Ini mau ada Ironman-nya Mei. Biasanya sih tetap dikasihkan ke coach ini hasilnya, nanti dibuatkan regimen latihannya. Nanti mungkin 3-6 bulan. Oke. Mei ya tapi Siap. ya. Oke, itu aja dok. Saya ngucapin makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sukses di Ironman di Vietnam, di Danang Mei. Dan buat kawan-kawan sekalian, prosedur seperti ini buat kawan-kawan yang sudah ngejar waktu, terutama HM-nya udah sub 100, FM-nya udah sub 3 atau sub 4, sebaiknya dirutinkan tiap 6 bulan sekali ya dok ya. Di CPET, jadi dicek kardiopulmonerinya, kesehatan jantungnya,
dan juga kesehatan parunya. Kelacak nggak dok kalau jantung sehat? Tadi nggak ada gambaran. Nggak ada, kita kan selalu monitornya. Jadi kalau orang sipet, orang yang meriksa tuh harusnya ngelihatnya kayak EKG terus. Oh, betul ya, kayak dokter tadi ya? Ya, Soalnya- ngelihatnya kayak EKG terus karena kita harus ngelihat apakah ada event di situ yang membahayakan, misalnya aritmia, detak jantungnya tiba-tiba tidak beraturan. Galop secara gitu. Tapi tiba-tiba. aku aman ya? Aman tadi. Tidak ada tanda-tanda hipoksia, otot-otot jantung juga nggak ada. Dan ini buat kawan-kawan sekalian yang sudah ambisius ya. Jadi misalkan FM-nya udah ada waktu, dicek kayak gini, 6 bulan sekali. Kalau mau tahu harganya langsung tanya di RSUGM, terutama area Jogja dan sekitarnya. Terima kasih ya dok ya. Mas, aku boleh memberikan pesan Apa? satu nggak? Jadi sebetulnya si PET ini tidak hanya boleh dilakukan oleh teman-teman Ini yang aja, Dok, langsung. tidak hanya boleh dilakukan oleh teman-teman yang sudah rutin berolahraga, tapi buat masyarakat yang misalnya baru mau olahraga ataupun mungkin masyarakat yang istilahnya punya penyakit Santet. bawaan misalnya. Santet. Harus berespon apa? Lucu ya. Harus berespon apa? Terus lanjut ya. Misalnya, jadi si PET ini tidak hanya dipergunakan untuk populasi yang sehat ya, tapi untuk populasi juga pasien-pasien, misalnya yang memiliki riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit paru-paru. Ketika dia mau, misalnya orang yang baru mengalami operasi open heart surgery atau operasi bedah jantung, orang yang terdiagnosis memiliki gagal jantung, orang yang misalnya punya diagnosis PPOK atau punya riwayat penyakit paru-paru sebelumnya, ketika dia mau kembali ke fungsional, dia melakukan aktivitas sehari-hari, pemeriksaan si PET ini bisa berguna karena kita bisa tahu mulai harus startnya itu dari mana, aktivitas apa yang boleh dilakukan sama dia, sebatas apa dia boleh melakukan aktivitas dengan intensitas tertentu di sehari-harinya. Jadi ini terbuka sekali untuk masyarakat luas ya, baik yang itu yang hobi olahraga atau mungkin teman-teman yang juga punya punya keluhan pada jantung, paru-paru gitu. Kalau mau pemeriksaan si PET nanti bisa menghubungi klinik Warasan di RSA UGM, nanti CP-nya ada di bawah. Ini langsung japri pelatih. Pelatihku namanya Latif Man United. Komen United. Karena pelatihku udah adik fans Manchester United. Jadi kalau dia menang biasa aku dikasih program aneh-aneh. Kayak hari ini nggak aku lakuin. Karena aku udah bilang hari ini, Dok, Mas Latif aku hari ini mau si PET. Oke, dikasih program suruh lari 15 kilo tempo. Terus aku tadi pagi, Mas itu mau bunuh saya. Enggak, kan dokter, kan kritis berarti. Kalau bunuh pasti dilakuin tadi. Tapi kamu melatih flexibility juga nggak sih Mas? Iya, Oke, melatih ya, flexibility ya. Makanya proper. Cuma itu perbaikan form lari karena aku ada skoliosis. Dok, kenapa sih form lari itu harus sangat proper? Karena apa? Karena running ekonomi itu faktornya banyak sekali, mulai dari kapasitas jantung paru-parunya, ya, kemudian seefektif apa otot-otot di badan itu bergerak. Kalau otot-ototnya dia tidak kuat, otot-ototnya tight atau mungkin ketat ya, gitu, tidak fleksibel, itu tentu saja kayak orang lari tapi pakai baju kesempitan gitu, jadi nggak bisa bergerak dengan maksimal. Makanya running ekonomi itu yang harus dilatih selain lari juga latihan strength, sama yang kadang lupa tuh latihan fleksibilitas untuk mengurangi resiko cedera sama membuat otot itu bergerak lebih efektif. Oke, itu aja dan terima kasih buat teman-teman. Moga-moga seluruh program kita lancar dan walk the talk. Walau kita dokter dan kita melakukan olahraga, ya saya juga butuh dokter. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan di CK berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta. Saya Dr. Mutia. Sampai jumpa di RSUGM dan kolaborasi berikutnya dengan Tirta Citot. Keren.